Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, halo. Hai. Oke, sebelum pelajaran kita dimulai, Ibu ingin menanyakan kabar kalian semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, masih diberi kesehatan. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum itu ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Di sini tidak ada yang tidak hadir kan? Semuanya hadir? Oke, semuanya hadir. Nah, sebelum itu ibu meminta kepada kalian untuk mengecek diri kalian. Apakah semuanya rapi dari dasi, baju, tali pinggang semuanya lengkap kan? Ibu, bajunya nggak dimasukin. Ayo dimasukkan dulu kalau yang belum lengkap. Oke. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu semuanya tahu kan kesepakatan kelas kita. Nah, jadi yang pertama itu apa kalau memulai pembelajaran, kesepakatan belajar kita? Yang pertama, belajar dengan tertib. Terus yang kedua, berbicara sopan. Dan yang ketiga, tidak mengganggu teman saat belajar. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Oke anak-anak, kalian tahu kan manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi kegunaan air itu untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik ya. Nah, begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Nah, jadi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena air senantiasa tersedia di bumi kita. Oleh karena itu, manusia bersyukur senantiasa kepada Tuhan, pencipta alam. Oke anak-anak ibu, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ayo, kenapa? Tidak ada yang tahu? Karena air mengalami siklus. Nah, siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, terus pengendapan dan juga pengembunan. Oke, anak-anak ibu, kalian tahu bahwa air di laut, sungai, maupun danau menguap akibat dari panasnya matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Itu evaporasi atau penguapan. Nah, kemudian uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau merasa jenuh. Nah, proses ini disebut presipitasi. Presipitasi atau pengendapan. Kemudian ketika suhu udara turun, nah uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Atau pengembunan. Nah, jadi anak-anak ibu, titik-titik air di awan selanjutnya itu akan turun menjadi hujan. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Nah, air tanah juga akan merembes ke danau.
atau sungai. Nah, jadi air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Nah, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap itu membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terus berulang. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, agar memudah pemahaman kalian tentang siklus air, coba perhatikan gambar tersebut, yaitu proses atau tahapan-tahapan dari siklus air. Nah, di sini laut ini menguap akibat dari panasnya matahari. Nah, ini disebut dengan evaporasi. Kemudian membentuk awan. Nah, ini disebut dengan kondensasi. Kemudian air itu jatuh ke bumi disebut presipitasi. Kenapa jatuh? Karena dia sudah tidak tertahankan lagi atau sudah mengendap atau jenuh, ya kan? Atau sudah pengendapan, makanya dia airnya jatuh ke bumi disebut presipitasi. Kemudian meresap ke bumi itu disebut dengan infiltrasi. Nah, itulah proses atau tahapan-tahapan dari siklus air. Pertama dari evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, lalu infiltrasi. Terus menerus berputar. Oke anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu tentang siklus air agar pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan dan pemahaman kalian lebih paham akan siklus air. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Tahukah kawan-kawan, air dapat dipengaruhi itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke anak-anak semua, setelah kita menyanyikan tentang siklus air, mari kita melakukan eksperimen tentang siklus air. Nah, mari kita melihat video eksperimen pembelajaran siklus air bersama-sama ya. Eksperimen pembelajaran siklus air. Pertama, tuangkan air panas pada toples. Kedua, kita taruh gelas kosong di tengah toples. Ketiga, kita tutup menggunakan plastik wrap. Kita amati apa yang terjadi. Muncul uap air yang menjadi titik-titik air yang masuk ke gelas kosong. Nah, ini hasilnya.
gelas yang awalnya kosong akan terisi dengan air. Ini dinamakan dengan siklus air. Baiklah anak-anak semuanya, dari eksperimen tadi, Ibu harap kalian tuh paham akan siklus air dan tahap-tahapannya. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan pada kalian, apakah kalian ada yang tidak paham tentang tahapan-tahapan dari siklus air? Semua Bu. Oke, terima kasih karena sudah paham ya kan. Nah, anak-anak Ibu semua, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas semangat kalian dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari dapat diserapkan. Sebelum kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk ber-ice breaking. Semangat, oke? Agar kita terus semangat untuk selanjutnya, tidak hanya pada materi kita pada hari ini, oke? Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.